Pada suatu hari yang cerah di musim gugur, seorang anak muda berkebangsaan Inggris sedang duduk di bawah pohon apel di tengah kebunnya. Ketika duduk di bawah pohon tersebut, pemuda itu melihat sebuah apel terlepas dari tangkainya dan terjatuh ke tanah. Hal ini sebenarnya adalah sebuah kejadian yang sangat biasa. Namun pemuda itu melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa apel itu jatuh ke tanah? Mengapa tidak jatuh ke samping atau terbang ke atas? Pemuda itu terus memikirkan akan hal tersebut. Dia menyadari bahwa ada suatu kekuatan yang dapat menarik apel itu sehingga jatuh ke tanah. Kekuatan itu juga yang membuat kita dapat terus berdiri di atas tanah. Kemudian ia mengambil sebuah kesimpulan dan memberi nama kekuatan itu gravitasi. Kalian tahu siapa pemuda itu? Ya, tepat sekali. Dia adalah ilmuwan muda Isaac Newton. Penemuan itu sangat bermanfaat karena membantu kita memahami banyak hal tentang alam semesta ini. Misalnya, mengapa planet-planet berputar mengelilingi matahari, mengapa bulan berputar mengitari bumi, dan mengapa kita tidak melayang di udara. Kisah ini menggambarkan bahwa penemuan besar dapat dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana dan pengamatan yang teliti terhadap hal-hal sehari-hari. Newton mengajarkan kita agar selalu penasaran dan tidak takut untuk bertanya mengapa terhadap dunia di sekitar kita. Siapa tahu, mungkin kalian juga bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dengan cara yang serupa. Selamat datang di kelas Guru Ratna. Kisah menarik yang baru saja kalian lihat adalah sebuah contoh bagaimana para ilmuwan menemukan pengetahuan baru yang dapat mengubah peradaban dunia kita. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Sebagai calon ilmuwan muda, sudah sepatutnya kalian selalu ingin mengetahui lebih banyak. Setiap hari, ilmu sains mengajak kita untuk memecahkan teka-teki yang tersebar di sekitar kita, mulai dari rahasia bintang-bintang di langit hingga keunikan mikroorganisme di dalam tanah. Tapi tunggu dulu, ilmu sains bukan hanya berbicara tentang fakta-fakta dan angka-angka semata. Namun ia akan mengisahkan tentang penemuan-penemuan yang tak terhitung jumlahnya. Berkat kreativitas yang ada dalam diri setiap manusia, ilmu sains bukan pula hanya memperkenalkan tentang dunia, melainkan juga memberikan kita suatu perkakas untuk memahaminya. Itulah mengapa ilmu sains sangat penting. Ia memberi kita kekuatan untuk menelusuri dunia, pikiran yang lebih terbuka, dan di sepanjang perjalanan, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di pagi hari, saat akan mandi, kalian telah berinteraksi dengan ilmu sains. Ketika memutar keran, air mengalir karena tekanan air di dalam pipa lebih tinggi daripada tekanan udara di luar. Ini adalah prinsip dasar ilmu sains yang membuat air bisa mengalir ke kamar mandi setiap hari. Kemudian kamu mengambil ponsel pintarmu dan membuka aplikasi Google Map, dan di sana ilmu sains juga sedang bekerja. Perangkat ini mengumpulkan data dari satelit dan dengan perhitungan matematika yang rumit, ia menampilkan letak sekolahmu dan menentukan jaraknya dari rumahmu dengan tepat dan akurat. Jadi, ketika kalian berjalan dari rumah menuju sekolah, ingatlah bahwa ilmu sains ada di mana-mana dan memberikan makna pada setiap langkah kakimu. Biologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai macam organisme. Dalam cakupan yang lebih luas, biologi terbagi menjadi berbagai cabang yang menarik. Misalnya, zoologi mengajak kita untuk memahami dunia binatang. Botani menceritakan tentang keajaiban akan tumbuhan. Entomologi mengungkap rahasia serangga, dan mikrobiologi menyibak kehidupan di dunia mikroskopis yang masih misterius lewat bantuan mikroskop. Fisika adalah ilmu yang akan memberi kita pemahaman tentang fenomena alam dan sifat benda-benda yang ada di alam semesta kita,
termasuk gerak benda hingga aliran energi. Fisika akan menuntun kita ke berbagai cabang seperti mekanika yang membahas gerak benda, elektronika yang mengungkap rahasia arus listrik dan magnetisme, hingga optika geometris yang memperkenalkan kita pada keajaiban alat-alat optik. Kimia merupakan salah satu ilmu yang meneliti dan mempelajari setiap materi yang ada di dunia ini, baik berupa sifat, strukturnya, dan perubahannya dalam reaksi kimia, termasuk jenis energi yang mempengaruhi perubahan tersebut. Di antara cabang-cabangnya, terdapat farmasi yang memperkenalkan kita pada kekuatan penyembuhan obat-obatan, radiokimia yang mengarahkan kita ke dalam kehidupan zat-zat radioaktif, kimia organik yang membahas bahan-bahan kimia pembentuk dasar makhluk hidup, dan kimia anorganik yang memperkenalkan kita pada bahan kimia yang terdapat pada benda-benda di sekitar kita. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, termasuk bintang, planet, satelit, serta seluruh yang ada di alam semesta ini. Dari perputaran planet, matahari yang memancarkan cahayanya, peristiwa terjadinya gerhana, hingga komet dan meteor yang melintas di langit pada malam hari. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan yang ada di dalamnya, serta setiap perubahan yang dialaminya. Di antara cabang-cabangnya ada vulkanologi yang memperlihatkan kedahsyatan gunung berapi, seismologi yang menyelidiki getaran bumi di setiap terjadinya gempa, dan paleontologi yang membawa kita kembali ke masa lalu melalui jejak fosil, membantu kita merangkai teka-teki sejarah dan kehidupan di planet ini. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana eratnya keterkaitan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu ini menganalisa interaksi rumit dan perubahan yang terjadi pada lingkungan, seperti polusi udara, tanah, air, dampak pemanasan global, serta efek perubahan iklim dan kepunahan pada spesies tertentu. Laboratorium IPA adalah tempat di mana sains dapat menjadi kenyataan yang menakjubkan. Di sini, kalian dapat mengubah teori yang dipelajari di kelas menjadi pengalaman nyata. Dengan berbagai percobaan yang dilakukan, kalian dapat menemukan sesuatu yang memicu rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. Laboratorium IPA dapat disebut sebagai dapur ilmu pengetahuan, dan di dalam ruangan ini terdapat peralatan khusus yang dapat kalian gunakan untuk melakukan eksperimen dengan mencampur bahan-bahan dan melihat hasilnya secara langsung. Peralatan yang terdapat pada laboratorium adalah sekelompok alat yang memungkinkan para ilmuwan untuk dapat melakukan eksperimen dan pengamatan dengan presisi. Mari mengenali beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk percobaan IPA di tingkat SMP. Selain itu, kalian juga akan menjumpai banyak alat laboratorium lainnya dalam bab-bab selanjutnya. Begitu kalian selesai melakukan eksperimen, maka kalian harus membuat sebuah laporan percobaan. Saat penyusunan laporan, kalian perlu menggambarkan susunan alat yang digunakan. Menurut kesepakatan para ahli sains di seluruh dunia, diagram alat digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, menggunakan kurva dan garis. Jangan khawatir, kalian tidak perlu menjadi ahli gambar untuk membuat diagram ini. Cukup gunakan pensil dan penggaris untuk menggambar diagram alat laboratorium dengan rapi dan jelas. Ilmuwan bekerja seperti detektif, mengamati, bertanya, menyelidiki, mengumpulkan bukti, lalu menyimpulkan. Inilah yang disebut metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan dalam penelitian ilmu pengetahuan. Sebagai calon ilmuwan, kalian akan belajar menggunakannya. Di tingkat SMP, kalian akan merancang, melakukan dan melaporkan percobaan sendiri menggunakan metode ilmiah, tidak hanya mengikuti percobaan yang dirancang guru seperti saat SD. Pengamatan selama eksperimen sains adalah bagian inti di mana ilmuwan mengamati sebuah percobaan yang sedang berlangsung. Ini melibatkan penggunaan indera,
alat ukur, dan teknologi untuk menangkap informasi akurat tentang fenomena yang diteliti. Sama seperti yang dilakukan oleh Isaac Newton, pengamatan yang cermat dan sistematis memungkinkan ilmuwan mengidentifikasi pola dan hubungan yang penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang sedang diuji. Akurasi dan konsistensi dalam pengamatan sangat penting karena kesalahan kecil bisa berdampak besar pada hasil akhir. Secara keseluruhan, pengamatan selama eksperimen adalah jembatan yang menghubungkan hipotesis dengan kesimpulan. Pelaporan hasil percobaan sains yang baik adalah proses penyusunan dan penyajian temuan eksperimen dengan jelas dan teratur. Ini akan membantu kalian dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi ilmiah. Laporan percobaan biasanya mencakup beberapa bagian penting. Dengan mengikuti format ini, kalian dapat menyampaikan hasil percobaan dengan cara yang logis dan sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Pelaporan yang baik juga mendorong kejujuran dan keterbukaan dalam penelitian ilmiah dan menjadi fondasi dari semua penemuan sains. Dengan memahami hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, akan membuka wawasan kalian tentang bagaimana dunia ini bekerja dan mengajarkan cara berpikir kritis serta mampu memecahkan sebuah permasalahan. Semoga melalui materi ini, kalian beroleh inspirasi untuk menjadi seorang penemu di masa depan dan membuat dunia menjadi lebih baik. Selamat datang calon ilmuwan muda Indonesia dan terima kasih atas perhatiannya.